Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yumita Agustina dapat kembali menjumpai Anda dalam Halo Gambiran, di mana program ini merupakan kerjasama antara JTV dan juga Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri. Baiklah pemirsa, di sini saat ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu trauma kepala dan juga penanganannya. Namun sebelum kita membahas seperti apa sih sebenarnya trauma kepala itu apa dan bagaimana penanganannya, di sini kita sudah mempunyai satu narasumber, yakni Dr. Mahmud, spesialis bedah saraf. Ini beliau adalah dokter spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri. Halo, selamat sore Dr. Mahmud. Selamat sore Mbak Inta. Gimana kabarnya dokter hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah pemirsa JTV dimanapun Anda berada, saya ingatkan sekali lagi, monggo bagi Anda pemirsa JTV yang ingin bergabung bersama kami di sini menanyakan seputar kesehatan, utamanya tentang trauma kepala, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Nah di sini nanti Dr. Mahmud akan menjawab pertanyaan Anda seputar keluhan-keluhan yang mungkin Anda rasakan dan bisa ditanyakan langsung dan bisa bergabung bersama kami di sini. Nah, Dr. Mahmud, ini sebelum kita masuk ke pembahasan pokok kita sendiri. Nah, Dr. Mahmud sendiri sebagai spesialis bedah syaraf, apa yang biasanya dilakukan oleh dokter spesialis bedah syaraf itu sendiri, dokter? Monggo dijelaskan kepada pemirsa. Jadi untuk para pemirsa semua, jadi memang ke spesialis bedah syaraf itu tidak cuma mengenai trauma kepala saja, artinya ada benturan-benturan kepala, tapi banyak hal yang sudah bisa kita kerjakan. Jadi misalnya adanya trauma kepala ini bisa retak tulang kepalanya, mulai dari retak tulang kepalanya, adanya perdarahan otak yang di luar selaput otak, di dalam selaput otak, bahkan di dalam otak sendiri, adanya tumor otak, itu juga kita kerjakan operasinya. Bahkan juga adanya, kalau kita akhir-akhir ini kita lihat sering baca media sosial, itu ada kepala anak yang besar itu namanya hidrosepalus, itu juga kita kerjakan penanganannya. Bahkan ada syaraf terjepit, kalau orang awam ngomong syaraf terjepit ya, kalau bahasa medisnya itu HNP atau hernia nulcus pulposus, maupun ada penyempitan dari selaput-selaput di tulang belakang, itu juga kita ngerjakan, kita lakukan penanganannya. Jadi memang banyak, bahkan ada yang istilahnya kalau orang awam dulu ngomong sakit buto terong ya, istilahnya ada benjolan di atas hidung apa itu kita mengerjakan penanganannya, semua kita kerjakan. Nah, jadi berarti, memang luas, tidak cuma benturan pada kepala aja, tapi banyak yang bisa kita kerjakan. Berarti tidak hanya berkutat di trauma kepala saja begitu dokter ya? Iya, banyak. Bahkan stroke pun, kalau stroke yang karena perdarahan yang memang perlu indikasi operasi ya kita kerjakan. Seperti itu. Nah, baiklah dokter, lalu kita masuk ini pada pembahasan pokok kita sore hari ini. Nah, mengenai trauma kepala itu sendiri, sebenarnya trauma kepala itu apa sih dokter? Nah, ini mungkin pemirsa banyak yang belum tahu begitu. Istilah trauma itu istilah medis sebagai trauma kepala itu pada dasarnya kalau orang awam ngomong benturan pada kepala. Nah, benturan pada kepala ini bisa macam-macam penyebabnya ya, bisa karena akibat kecelakaan ya, tabrakan antara sepeda motor dan mobil dan sebagainya, bahkan adanya benturan antara kepala dengan aspal, atau bahkan juga misalnya terpukul atau gimana kepalanya yang mengenai batok kepala, itu semua kita sebutkan dengan trauma kepala. Bahkan yang paling sering adalah penganiayaan dengan pemukulan kepala, dengan kalau sering kita baca dengan pemukulan dengan balok atau dengan pring dan sebagainya yang mengenai benturan pada kepala, itu kita sebut juga dengan trauma kepala. Tapi yang paling umum, yang paling banyak kita tangani di rumah sakit adalah akibat kecelakaan bisa mulai adanya robekan di tulang kepalanya, robekan di kulit kepalanya, sampai pecah tulang kepalanya, bahkan sampai adanya perdarahan tulang kepala di dalam otak, semua kita tangani. Seperti itu. Lalu ada berapa jenis ini yang namanya trauma kepala itu sendiri, dokter? Iya, trauma kepala itu kalau menurut istilah WHO itu ada commotion cerebri, ada contusio cerebri. Commotion cerebri itu benturan pada kepala, tapi tidak menyebabkan adanya gangguan atau fungsi atau anatomi dari tulang kepala, tidak ada perdarahan dan sebagainya. Kalau dulu seperti itu. Ada contusio itu yang orang awam namanya biasanya gegar otak ya, gegar otak. Adanya benturan pada kepala yang menyebabkan adanya bintik-bintik perdarahan di dalam otak, itu dulu. Tapi pada kenyataannya yang namanya commotion cerebri pun yang dengan tingkat kesadaran yang bagus, itu ternyata di dalam otaknya juga
biasanya ditemukan juga bintik-bintik perdarahan. Makanya sekarang kita bagi menjadi cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, maupun cedera kepala atau trauma kepala berat. Kita katakan trauma kepala ringan itu apabila tingkat kesadaran, kita ada patokannya. Tingkat kesadaran itu namanya Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale itu kita ukur nanti, mulai dari tingkat mata, reaksi membuka mata, verbal maupun motorik gerakan itu kita ukur nanti. Kalau orang normal itu seperti kita ini nilai maksimalnya 15, tapi pada cedera kepala itu biasanya ada penurunan. Kalau tingkat kesadarannya atau GCS atau Glasgow Coma Scale-nya itu misalnya antara 14-15, itu bisa dikatakan cedera atau trauma kepala ringan. Antara 9 sampai 13 trauma kepala sedang. Di bawah 8 ke bawah itu trauma kepala berat. Biasanya kurang bagus artinya. Oh, prognosis. Seperti itu. Nah, iya. Cara mendiagnosis bahwa seseorang itu terkena misalkan trauma kepala ringan, sedang ataupun berat, itu seperti apa, dokter? Ya itu tadi. Jadi kalau kita patokannya klinis, jadi kita lihat klinisnya kayak apa, tingkat kesadarannya itu yang secara cepat bisa membedakan ini trauma kepala ringan, trauma kepala sedang maupun trauma kepala ringan. Saya katakan tadi, kalau dikatakan trauma kepala ringan, kalau tingkat kesadaran atau yang namanya GCS ya, kalau medisnya istilah GCS, Glasgow Coma Scale, itu antara 14 sampai 15. Dikatakan trauma kepala sedang, itu kalau tingkat kesadaran atau Glasgow Coma Scale-nya itu antara 9 sampai 13. Dikatakan trauma kepala berat, itu kalau 8 ke bawah nilainya. Nah, efeknya sendiri dari masing-masing jenis trauma kepala itu sendiri, dokter? Ya efeknya tergantung. Jadi itu secara klinis kita lihat secara awam, kita lihat tingkat kesadaran itu. Tapi untuk memastikannya apakah ini ada gejala sisanya ataukah ada gejala-gejala yang lain, itu harus perlu pemeriksaan scanning, CT scan itu. Nanti di situ akan nampak semua apakah ada kelainan di dalam otaknya, ada perdarahan di dalam otaknya. Kalau ada perdarahan, berapa cc jumlah perdarahannya. Kalau berapa cc jumlah perdarahannya, itu lokasi perdarahannya di mana. Kan kita tahu otak ini seperti peta ya. Di situ ada pusat bicara, pusat untuk berpikir atau tingkah laku, atau pusat untuk gerakan-gerakan tangan, kaki dan sebagainya. Tergantung lokasi mana yang kena. Kalau memang ada perdarahan di lokasi-lokasi tempat pusat bicaranya rusak, ya tidak bisa ngomong. Atau kalau kena pusat pergerakannya antara tangan sama kaki ini, kalau kena itunya rusak, otaknya yang bagian itu rusak, ya tidak bisa gerak, lumpuh seperti itu. Kalau kita lihat orang-orang stroke ya, sering terjadi lumpuh paru, lah itu biasanya sering terjadi yang kena itu adalah pusat pergerakannya seperti itu. Kalau kita mengenal biasanya gagal otak itu tadi sendiri ada yang sampai amnesia. Nah ini masuk ke dalam golongan yang berat seperti itu. Tidak mesti. Jadi itu salah satu gejala aja. Jadi salah satu gejala aja. Jadi untuk trauma kepala tadi ya seperti itu. Kalau cepat kita bedakan dengan tingkat kesadaran itu. Amnesia itu bisa mengenai pada yang ringan, sedang maupun berat, bisa seperti itu. Ya, semuanya bisa. Makanya dikatakan kalau zaman dulu di kriteria WHO yang namanya komusio ya, istilahnya komusio cerebri, itu trauma kepala yang disertai dengan gangguan kesadaran kurang dari 15 menit tapi tidak disertai adanya bintik-bintik perdarahan dalam otak, itu komusio kalau dulu. Kalau yang kontusio itu gangguan kesadaran lebih dari 15 menit disertai adanya bintik-bintik perdarahan dalam otak, itu namanya kontusio. Tapi sekarang sudah kita hilangkan itu karena semua aja bisa terjadi. Oke, terima kasih dokter. Kita angkat teleponnya dulu. Halo, selamat sore. Oke, terputus. Baiklah dokter, menarik sekali pemirsa perbincangan kita sore hari ini bersama Dokter Mahmud. Oke, kita angkat telepon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Alex di Malang. Pak Alex di Malang, monggo Pak, pertanyaannya apa Pak? Saya kena saraf kejepit. Ya. Tapi jika dioperasi pasti nggak ada perubahan jelas sama sekali. Pernah dioperasi, tapi nggak ada perubahan. Sudah 2 tahun nggak ada perubahan. Penanganan gimana? Halo. Iya, halo Pak. Sudah melakukan operasi ketika syaraf kejepit dan tidak ada perubahan, begitu? Iya, benar-benar nggak ada.
Oke, baik. Terima kasih Pak Alex dari Malang. Nah, ini Dokter Mahmud, monggo langsung ditanggapi saja. Ya. Jadi memang kita lihat yang namanya kalau orang awam ngomong syaraf terjepit itu kalau kita istilah secara medis kita ya HNP ya. Itu memang tingkatannya macam-macam. Ada yang ringan, bahkan ada yang sampai berat. Kita lihat, kita ketahui bahwa syaraf terjepit itu kalau dia hasil dari operasinya itu tergantung dari seberapa berat jepitan syaraf yang terjadi pada syaraf tersebut atau akar syaraf tersebut. Biasanya mohon maaf, biasanya kadang-kadang masyarakat itu begitu kena ada tanda-tanda seperti itu disarankan operasi, kadang-kadang mereka masih melakukan pengobatan yang bukan semestinya, sehingga pada saat dioperasi dia sudah ke dalam keadaan mungkin kakinya sudah mulai ada kelemahan, bahkan otot-otot kakinya itu sudah mulai ada mengecil. Lah kalau sudah seperti itu biasanya hasil operasi tujuannya hanya mencegah jangan sampai penyakitnya berlanjut. Gitu aja. Nah, kalau sudah dioperasi, setelah operasi harusnya kita lakukan fisioterapi untuk memulihkan kekuatan ototnya, memulihkan gerakan-gerakan otot yang sudah mulai menurun karena ada keterlambatan dilakukan tindakan operasi seperti itu. Jadi saran saya ya Pak Alex sebaiknya ya di fisioterapi aja dulu. Di fisioterapi setelah operasi tidak langsung berhenti seperti itu, di fisioterapi satu. Yang kedua, kita lihat juga kemungkinan itu memang sudah berat waktu datang ke dokter untuk melakukan tindakan operasi. Sudah terlambat begitu ya dokter? Sudah terlambat. Kan kita tahu kalau terjepit itu kalau lama-lama selamanya menjepit tidak diangkat kan ini lama-lama mati. Ya, saraf atau tangan kita, kalau tangan kita terjepit meja atau terjepit kursi, diobati ya obat pada saat obatnya berharga tapi kan bisa enak, nyerinya hilang. Tapi kan yang terjepit tetap terjepit tuh. Nah, kalau kita dari dokter bedah saraf, prinsipnya yang jepit kita angkat, gejala sisanya baru kita lakukan tindakan fisioterapi. Biasanya kita kerjasama dengan dokter fisioterapi. Oke, terima kasih. Kita angkat telepon selanjutnya. Halo, selamat sore. Halo? Halo Gambiran, selamat sore. Oke, terputus. Baiklah, itu tadi Pak Alex yang ada di Malang, itu tadi sudah diberikan jawaban dari Dokter Mahmud. Nah, pemirsa JTV dimanapun Anda berada, saya ingatkan sekali lagi, monggo yang ingin tanya seputar kesehatan, utamanya tentang trauma kepala, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Jangan kemana-mana pemirsa, karena Dialog Halu Gambiran akan segera kembali usai jeda pariwara.